Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini, anugerah-Mu yang terbesar Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Dan dalam kesempatan pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan sabda Allah. Tuhan, kiranya Engkau berfirman bagi kami. Kami memohon pimpinan Roh Kudus, kiranya menuntun kami, memampukan kami memahami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25, Yohanes 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Yohanes 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, meskipun pada hari ini kita masih beribadah, jemaat ada di rumah masing-masing, kita tidak dapat bertemu muka dengan muka
sebagaimana biasanya, namun tidaklah mengurangi sukacita kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat ke-35, di mana tema kita yang telah diberikan yaitu Akulah Roti Hidup. Yesus menyebut dirinya roti hidup, memiliki makna yang dalam serta arti yang sangat luas, serta akibat-akibatnya yang tak terduga. Dan dalam Injil Yohanes ini tadi adalah kisah bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, kalau kita baca dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah orang banyak itu kenyang, maka bahkan masih ada sisa. Dan sisa itu dikumpulkan. Dan setelah itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita di dalam ayat yang ke-25 dikatakan bahwa orang banyak menemukan Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Bahwa ketika Yesus memberikan mereka makan roti dan setelah itu murid Yesus, mereka pergi naik perahu, mereka berpisah dengan Yesus, tidak bersama dengan mereka. Dan orang-orang banyak ini melihat bahwa Yesus tidak bersama dengan mereka, mereka tidak mengetahuinya. Karena itu mereka mencari dia. Mereka mencari dia. Dan dalam firman Tuhan ini sekaligus mengingatkan orang-orang Yahudi kepada dia yang pernah memberikan mereka santapan di padang gurun. Ketika orang-orang Israel dalam pimpinan Musa yang diperintahkan oleh Tuhan agar mereka keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka ada di padang gurun, di sana mereka bersungut-sungut, mereka berkata kepada Musa dan Harun, "Mengapa engkau membawa kami ke sini untuk mati?" Dan inilah gambaran kehidupan manusia pada zaman sekarang ini. Tidak jauh berbeda apa yang terjadi dengan kehidupan manusia pada zaman saat ini, terlebih khusus dalam kondisi yang kita hadapi ini, baik keseluruhan dunia mengalami bersama, bahkan terkhusus di negara kita Indonesia. Kita mendengar, kita melihat dengan mata kita bagaimana orang berteriak, kebutuhan harus terpenuhi secara khusus untuk makan dan kebutuhan hari lepas sehari. Bahwa itu tidak dipungkiri. Apa yang menjadi kebutuhan manusia itu yang dicari, bagaimana cara pemenuhannya. Bagaimana orang bisa makan. Kebutuhan secara khusus sehari-hari adalah kebutuhan untuk makan seluruh umat manusia. Itu yang utama. Kebutuhan yang pokok, yang menyangkut kehidupan kekal, seringkali malah itu dinomorduakan, bahkan mungkin tidak diingat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh bangsa Israel kepada Tuhan Yesus di dalam pasal 6 ayat yang ke-31, mereka mengatakan, "Nenek moyang kami
Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, serta seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 16. Bagaimana saya sudah sampaikan tadi, bagaimana Israel dipimpin keluar dari Mesir, dan mereka ketika mereka ada di padang gurun, bagaimana kondisi mereka ketika mereka bagaimana pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka di padang gurun itu. Di sini kita melihat bahwa Yesus menyadarkan orang banyak ini ketika mereka menanyakan kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Dan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Manusia kalau sudah kenyang, orang kalau sudah kenyang, sudah senang, ya. Tetapi kembali Tuhan mengatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa yang harus kami perbuat?" Di sini Yesus mau menyadarkan mereka tentang kepercayaan mereka kepada Allah. Bukan semata-mata kepada roti yang mereka makan, melainkan kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Juga bukan kepada Musa. Di sini Tuhan Yesus mau menyadarkan kepada umat manusia, terkhusus pada saat itu kepada orang-orang banyak yang bertanya kepadanya ini, agar mereka percaya kepadanya. Kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Di sini kita menyadari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh orang-orang Yahudi menyatakan ini kepada Yesus. Karena apa? Mereka tidak percaya kepadanya. Mereka berkata, "Siapa dia? Kita tahu siapa dia. Anak siapa dia? Kita tahu lingkungannya." Mereka menolak. Mereka tidak percaya akan dia. Mereka tahu bahwa manna yang mereka terima itu adalah berkat Musa. Pikiran mereka masih fokus kepada makanan secara jasmani. Kembali Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Apa yang dia maksud di sini? Adalah dirinya sendiri
yaitu Tuhan Yesus yang telah diutus, yang datang dari sorga turun ke dalam dunia ini. Dan kehadirannya mempersatukan semua pihak, menyatakan bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Sesungguhnya jika setiap orang percaya kepadanya, maka tentu tidak mungkin akan ada yang namanya sikut-sikutan. Karena apa? Dengan percaya kepada Yesus, dengan menerima bahwa Dia yang telah datang dari sorga, yang memberikan kehidupan, itulah yang menjamin setiap umat manusia. Maka tentunya kita akan dapat merasakan damai. Tidak ada yang saling sikut-sikutan, tidak ada yang saling berselisih, ya, tetapi semuanya menjadi satu, semuanya hidup rukun dalam damai karena memiliki satu kepercayaan dalam satu tubuh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang datang dari sorga, yaitu Yesus Kristus, dan Dia memberikan kehidupan. Bukan saja kepada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi kepada semua orang yang mau datang kepadanya, mau percaya kepadanya, bahkan kepada dunia ini. Ayat yang ke-34, mereka berkata kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Dan Yesus menjawab mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah yang Yesus mau sampaikan kepada semua umat manusia supaya percaya kepadanya dan mau datang kepadanya. Bahwa setiap orang yang datang kepadanya dan percaya kepadanya, maka ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, karena kasih-Mu mengizinkan bagi kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada malam hari ini. Engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, meteraikan firman Allah dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu, mereka dalam keadaan sakit, bahkan di dalam pemulihan. Baik untuk Ibu Buha Pangaribuan, Ibu Chungyo, Bapak Radesman Sitindaun, Bapak Rusman Samosir, Saudari Kristanza Esra Lukmana, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi Kue, Saudari Santi, Bapak Nover Selesi, Bapak Daniel, Ibu Dece Lintong, Saudari Sudaningsi. Engkau Allah yang telah berperkara untuk menyembuhkan mereka dari segala sakitnya. Dan Engkau akan terus memulihkan keadaan mereka. Memberkati obat-obatannya, memberkati setiap upaya yang mereka boleh lakukan. Memperoleh kesembuhan yang sempurna. Begitu juga ya Tuhan, yang pada saat ini mereka masih dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan, baik untuk Saudara Rosadi, Aditanya Beno, Ibu Nelly Borudamani, Ibu Ami, Bapak Edi, Bapak Ibrahim BS, Bapak Jembrevis Butar-Butar, Novi, doakan juga untuk Bu Sali. Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan.
Angkat segala kelemahan dalam tubuh mereka, Engkau gantikan dengan kekuatan baru dan kesembuhan ilahi yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Doa kami untuk orang tua kami yang lanjut usia, Ibu Nolia Purba, Ibu Erna Ulimanik, Ibu Atta Laipiopa, Ibu Jumaina, Ibu Aspita Butar-Butar, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Zumi Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tampu Bolon, Ibu Swandi, Bapak Yosefus BS, Ibu Carolina Neparasi. Tuhan, Engkau melihat setiap orang tua kami ini, mereka yang dengan setia menaruh pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau limpahkan kasih sayang-Mu baginya. Segala yang mereka perlukan, Engkau senantiasa mencukupkan ya Bapa. Berikan mereka hati yang sukacita dan pengharapan yang teguh sampai Tuhan Yesus datang. Engkau menjumpai mereka dalam kesetiaan. Terima kasih. Berkati untuk Ibu Dina Mariana yang sedang mengandung. Berkati dalam kesehatannya, bahkan juga janin di dalam rahimnya. Tuhan yang terus memberkati di dalam pertumbuhan hingga pada waktunya boleh lahir dengan selamat dalam kesempurnaan dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu mereka dalam pergumulannya untuk ekonomi, untuk pekerjaan, kesehatan, untuk pendidikan, untuk pasangan hidup. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, memberikan yang terbaik. Rencana kerja, program panitia pembangunan gereja, panitia renovasi gereja juga Tuhan kami membawa mereka kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menolong, berikan ya Tuhan semangat selalu baru, berikan ya Tuhan hikmat yang daripada Engkau untuk semuanya ya Bapa boleh terlaksana hanya oleh karena kehendak Bapa di surga. Kami berdoa setiap para donatur yang boleh mendukung pendanaan di tengah-tengah jemaat-Mu di Pok Bojong Indah ini. Biarlah berkah dari Allah Bapa di surga senantiasa terus Engkau limpahkan di dalam kehidupannya, baik dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan mendengarkan setiap doa-doa mereka. Engkau ya Tuhan memberikan yang terbaik baginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk agenda program kerja POK Bojong Indah tahun anggaran 2021 ini. Biarlah ya Bapak semuanya hanya boleh terlaksana dalam berkat Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan. Baik program jangka panjang maupun jangka pendek. Semuanya ya Tuhan terjadi dalam anugerah-Mu. Seluruh pelayanan di POK Bojong Indah, gembala jemaat, para majelis jemaat, pengurus komisi BPK, semua pengurus serta pembina yayasan POK Bojong Indah, bahkan serta panitia pembangunan. Tuhan Engkau memberkati satu hati di dalam memajukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan, di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk pelayanan di seluruh gereja di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, PGI Pusat, PGIW DKI Jakarta, BP POK DKI Jakarta. Tuhan Engkau memberkati para hamba Tuhan, pemberita Injil, pendoa syafaat yang melayani di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, baik di kota, di daerah-daerah terpencil, di pelosok sekalipun. Tuhan Engkau melihat mereka, kesetiaan mereka. Tuhan yang memperhitungkan setiap jeri lelah mereka. Bahkan Engkau memberkati, memelihara mereka dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, berkati para hamba Tuhan. Berkati ya Tuhan, pakai lebih heran lagi di dalam pelayanan yang Engkau percayakan baginya. Dengan kemenangan demi kemenangan yang daripadamu. Terima kasih. Doa kami juga untuk pemerintahan bangsa dan negara Republik Indonesia ini, baik dari pusat sampai ke seluruh pelosok daerah terpencil. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, berikan hikmat-Mu Tuhan, semangat dalam memimpin seluruh rakyat yang Engkau percayakan baginya. Kami berdoa setiap para korban bencana alam, korban kejahatan, narkoba, dan korban peperangan atau konflik-konflik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di tengah-tengah dunia internasional. Kiranya Allah yang berperkara di dalamnya ya Bapa. Doa kami supaya
Kedamaian yang daripada Tuhan sungguh boleh nyata bagi dunia ini, bagi kami semua antara sesama. Perdamaian khususnya untuk Indonesia dan untuk seluruh dunia ini ya Tuhan. Semuanya itu hanya dapat terjadi oleh karena Yesus Kristus yang adalah Raja yang agung yang kami sembah. Terima kasih Bapak. Berkati untuk kelas katekisasi periode 2021-2022 dan segala persiapan untuk baptisan anak. Tuhan memberkati kesemuanya, berikan damai sejahtera-Mu bagi seluruh para peserta, para calon yang ada Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap para dokter, tenaga medis, bahkan semua yang ambil bagian ya Tuhan dalam penanganan COVID ya Tuhan. Segala apa yang mereka boleh lakukan untuk menolong, melindungi mereka ya Bapa dengan ketulusan dalam menolong sesama, melayani sesama secara khusus yang menjadi korban COVID. Tuhan Engkau memberkati, melindungi mereka dan selamatkan mereka. Baik mereka pribadi bahkan juga keluarganya. Pemerintahan Indonesia juga ya Bapa, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan daripadamu dalam mengambil setiap langkah penanganan COVID-19 ini. Seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama ya Tuhan, secara khusus juga wilayah Jakarta, supaya diberikan hikmat dan kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan dan bersama-sama semua kami memutus penyebaran COVID-19 ini. Bahkan untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para penata layan dalam mempersiapkan peribadatan online dan kegiatan-kegiatan peribadahan yang dilakukan di rumah-rumah bersama keluarga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua fasilitas yang boleh diperlukan untuk menunjang keberlangsungan semua ini Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati. Terima kasih. Doa kami khususnya untuk seluruh keluarga besar jemaat Pok Bojong Indah ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan. Nyatakan pelindungan-Mu ya Bapa melalui masa pandemi wabah COVID ini ya Bapa. Engkau menolong, mencukupkan dalam segala kebutuhan keluarga, khususnya kebutuhan sehari-hari. Berikan mereka juga ketaatan untuk mengikuti peraturan pemerintah dan protokol kesehatan. Iya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Pelaksanaan vaksin COVID-19 bagi seluruh rakyat Indonesia supaya semuanya dapat terlaksana ya Tuhan. Berikan kesadaran bagi seluruh rakyat untuk turut serta mengambil bagian dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, menyerahkan dan bersyukur untuk hari bahagia yang Kau berikan bagi jemaat-Mu yang mereka boleh ditambahkan 1 tahun usia lagi baginya. Baik untuk Bapak Harley Susilo, Timothy Risto, Beril Berikang, Linda Susanto, Wilhelmina Naisano, Yudasis Amtiran, Hengki Utahuru. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk anugerah-Mu yang terbesar Engkau telah nyatakan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memelihara dan memberkati hidup mereka di hari-hari yang ada di depan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.